Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti yang dapat menjumpai Anda di program acara Dialog. Pastinya pada hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik, yakni terkait tata kelola desa adat berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019. Seperti biasa pemirsa Bali TV, saya tidak sendiri, namun di sebelah kiri saya kembali saya didampingi oleh beliau selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Bapak Ketut Sumarte. Halo Bapak, Om Swastiastu. Ayu. Iya, navigator niki Pak Tut. Ayu bahagia selalu kena sadia rahayu. Inge, terima kasih banyak Pak Tut matur suksema kembali Suksema. hadir di tengah-tengah pemirsa Bali TV dan siap membagikan informasinya seperti biasa sesuai dengan topik yang kita angkat Pak Tut. Untuk kesempatan kali ini kebetulan kita akan mengangkat tata kelola desa adat berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019. Sebelum kita ke isi Perda nomor 4 tahun 2019, kita mau tanya dulu Pak Tut, kenapa nih kita mengangkat tema seperti ini, topik seperti ini di pertemuan kita dengan pemirsa Bali TV hari ini? Silakan Pak Tut. Bayu, izin ya tiang muka masker. Karena Pak Tutnya akan menjelaskan banyak nih pemirsa Bali TV. Nanti bebek. Mohon izin. Jadi gini. Jadi peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, satu yang paling basic itu untuk menguatkan desa adat itu lewat pembentukan yang namanya sistem. Nah, kan kita nih bahwa satu negara Republik Indonesia berdasarkan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu memandatkan negara mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, dan seterusnya. Nah, bentuk dari pengakuan dan pelindungan itu apa? Gitu. Mestinya diatur dalam undang-undang, gitu kan. Kalau dalam undang-undang yang organik memang sudah ada pengaturan tentang desa adat itu di Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa. Bab 13 khusus mengatur tentang desa adat. Gitu. Tetapi karena spesifikasi kekhususan dari format desa adat di Bali itu, maka Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali ini kalau kita cermati di konsideran mengingatnya itu dan di penjelasannya tidak mengacu langsung ke Undang-Undang 6 2014 gitu. Kenapa? Karena kalau di dalam Undang-Undang 6 2014 itu mengamanatkan suatu daerah itu mesti memilih desa atau desa adat gitu untuk ditetapkan. Nah, di Bali karena tidak ada secara resmi menetapkan memilih yang mana, maka otomatis yang mendapat kode desa di Kementerian Dalam Negeri itu adalah desa. Itu karena di Undang-Undang 6 2014 itu ada eksplisit dinyatakan begitu. Nah, maka bagaimana kemudian persoalannya dengan desa adat di Bali yang sudah ada jauh sebelum Republik ada. Ini diperkirakan secara sistemik itu terstruktur, tersistem, terpola desa adat di Bali itu kan mulai abad 10 gitu loh. Tahun 1001 ketika Ida Betarum Pukuturan dalam kapasitas beliau sebagai senapati kerajaan Bali dengan rajanya Sri Udayana Warmadewa ketika itu mendesain ulang bentuk tatanan kemasyarakatan di Bali dalam wadah desa pakraman, karaman istilahnya gitu ya. Yang otentik di bahasa karaman gitu. Nah, karena itu kemudian desa adat di Bali terikat pada adanya kahyangan desa, tri kahyangan desa, pura dalam, pura pusat, pura desa, utawi Balai Agung, kan gentan. Nah, di luar Bali, kesatuan masyarakat hukum adat kan tidak ada terikat dalam gitu, sehingga
ada suatu hal yang berbeda dari yang didefinisikan di dalam Undang-Undang 6 2014 tentang desa atau desa adat di situ. Maka Perda Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali gitu, maka judulnya Desa Adat di Bali itu menyatakan kekhususan gitu. Ada spesifikasi dari rumusan tentang desa adat dibandingkan dengan yang dirumuskan di dalam Undang-Undang 6 2014 tentang desa gitu. Nah, karena itu judul dari peraturan daerah Provinsi Bali ini menjadi Desa Adat di Bali gitu. Ini khusus ada di Bali. Kekhususannya di mana? Bahwa dia ada terikat pada sistem tata keagamaan Hindu yang terikat pada pariangan berupa napi yang tadi itu Tri Kahyangan desa minimal. Kalau pada desa-desa adat Bali kuno yang sudah ada pada kerajaan Bali kuno itu tidak hanya 3 pura, Bu Ayu. Itu yang ada itu bahkan 33 pura Kahyangan desa. Ada 34, ada 24 gitu. Banyak sekali. Ya, kalau desa-desa penaga setelah era Bali kuno, era Majapahit itu ada 3 gitu. Paling sedikit 3 karena nike itu. Nah, karena itulah maka kemudian seluruh desa adat yang sekarang berjumlah di Bali itu 1493 ini diikat dalam satu sistem gitu. Dulu di desa itu ada namanya desa mawacara bahwa masing-masing desa adat berdiri sendiri-sendiri. Itu. Tetapi secara kosmologis dia sebenarnya terikat pada satu kesatuan Pulau Bali. Ya, kita tahan dulu ya Pak Ketut ya. Kita satu kesatuan terikat di dalam Pulau Bali. Nanti kita akan sambung lagi pemirsa, kami masih mempunyai 3 segmen lagi ya Pak Ketut ya untuk membahas ini. Dan pemirsa Bali TV kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, kita masih di program acara dialog, masih bersama Bapak Ketut Sumarto selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dengan topik kita yakni tata kelola desa adat berdasarkan Perda 4 tahun 2019. Nah, bila pada segmen pertama tadi kita sudah sempat sedikit membahas dan kita terputus sampai Pulau Dewata atau Pulau Bali, sekarang kita sambung lagi bersama Pak Ketut. Silakan Bapak, disambung lagi penjelasannya. Nah, kita lanjut ya. Tadi Desa Mawacara di 1493 desa adat di Bali. Nah, itu kemudian secara kosmologis dari sejak awal desa adat itu ada di Bali itu memang tidak murni berdiri sendiri. Begitu ada kerajaan, maka kerajaan Bali dia terikat pada sistem sebali itu. Dan maka ada istilah desa mawacara, negara mawa tata. Nah, ini dia. Desa mawacara masing-masing punya kekhususan, kekhasan gitu, dresta suang-suang. Ada kuno dresta, desa dresta, sastra dresta, loka dresta, itu masing-masing. Nah, kemudian untuk dia lingkup sebali, secara kosmologis satu desa adat dengan desa adat lain sebenarnya saling terjalin dia. Gitu. Itu. Maka bentuknya napi di tingkat pariangan. Di desa adat wenten Tri Kahyangan. Dan minimal itu. Ada kahyangan desa, minimal Tri Kahyangan desa. Tadi itu pura desa, pura pusah, pura dalam. Minimal. Gitu. Nah, di tingkat Provinsi Bali, di tingkat sepulau Bali, dulu kerajaan Bali, itu ada juga yang mengikat secara kosmologis. Kita terikat pada Pura Agung Besakih sebagai Purusa, Ulun Danu sebagai Perdana. Oh, ini. Nika lah. Jadi Tri Kahyangannya nika jadi juga terikat seperti itu gitu lah. Nah, niki yang mesti dipahami sehingga seluruh nika pada istilah kemudian ring tingkat sebali wenten juga tatanannya gitu. Nah, ini yang kemudian di dalam Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali
disistemkan, diperkuat gitu loh, pola sistem struktur ini gitu. Sehingga Perda Provinsi Bali nomor 4 2019 tentang desa adat di Bali sebenarnya memperkuat itu. Memperkuat tatanan desa adat di Bali lewat Nabi. Pola, struktur, tersistem gitu. Terpola, terstruktur, tersistem secara fundamental gitu. Nah, niki yang kita kemudian sebut dengan tata kelola gitu. Jadi ada tata kelola itu sebenarnya ada minimal 2 lapis. Di desa adat ada desa mawacara, di tingkat sebali ada kemudian di dalam perda itu dituratkan Bali mawacara. Sebenarnya karena desa adat ini ada di dalam wilayah Pulau Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ini mesti diseimbangkan, diselaraskan gitu, diserasikan, diharmoniskan sehingga ada 3 tatanan dia. Ada desa mawacara, Bali mawacara, negara mawa tata. Bahwa kekhususan penguatan yang ada di desa adat, yang ada di Bali mesti ada dalam satu bingkai kesatuan negara Republik Indonesia. Gitu dia. Gitu. Jangan ini kan ada otonom gitu. Tidak ada yang namanya otonomi penuh karena bagaimanapun kita tetap di dalam negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga ada persyaratan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat itu. Apa persyaratannya? Sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Jadi niki dia harus sesuai tatanannya nih gitu. Karena bingkai besar kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bingkai kemudian di Pulau Bali, bingkai di masing-masing desa adat. Nah, ini yang kemudian dituangkan di dalam Perda Provinsi Bali nomor 4 2019 dalam tatanan niki sebuah sistem namanya tata kelola. Nah, mungkin kita urai satu-satu. Apa itu tata kelola di desa adat? Nah, di dalam Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali dijelaskan bahwa di desa adat itu minimal ada 1, mungkin kan gitu. Itu ada tata kelola pemerintahan desa adat. Tata kelola pemerintahan desa adat itu mencakup apa? Dari sisi kelembagaannya bahwa pengambil keputusan di desa adat itu ada 2 level. Ada level paling besar itu paling utama, paling tinggi itu ada namanya Paruman Desa Adat. Dan ampun genten, di bawah Paruman Desa Adat ada Pesangkepan Desa Adat. Nah, itu dia dulu. Berbeda itu antara paruman dengan pesangkepan. Yen paruman itu dia biasanya membicarakan hal-hal yang strategis tentang perencanaan 5 tahun ke depan, tentang karyo gede kan. Itu dia strategis itu. Kemudian ini diurai nanti yang hadir di dalam paruman itu biasanya mengambil keputusan itu harus keramu yang mipil, tidak boleh diwakilkan. Mipil itu artinya dia tercatat, terregistrasi sebagai members gitu, anggota atau keramu di desa adat tertentu. Kenapa nggak boleh diwakili, Pak Tut? Nah, karena ini berkait dengan hak suara. Sama dengan Bu Ayu dengan akan mencoblos pemilu karena alasan sakit, karena alasan ngekoh, karena alasan napi, kan tidak bisa diwakilkan. Kalau memang berhalangan hadir, ya hilang hak suara. Ini juga sama berarti, Pak? Sama itu. Kalau pesangkepan itu merapatkan hal-hal yang bersifat rutin, yang bersifat teknis, dan tidak ada dia pengambilan keputusan yang strategis. Misalnya pacang wahuhin awig-awig ini harus dibicarakan di dalam paruman. Berarti paruman ini hal yang lebih besar. Ya, lebih besar, dan kalau levelingnya itu tingkatannya itu paling utama, paling tinggi dia. Biasanya Wenten mengistilahkan paruman agung.
krama desa adat, artinya semua yang mipil tedun, tidak ada perwakilan gitu loh. Artinya yang mipil kepala keluarga kan yang mipil ngintan, itu yang hadir. Itu dia. Kalau pesangkapan dados nanti nyeledihi atau mewakilkan. Tiang misalnya sebagai krama mipil tan sempat hadir, nanti diwakilkan oleh anak tiang atau saudara atau nabi yang bersempatan gitu. Misalnya dalam hal gotong royong gitu dados itu. Gitu. Nah, gotong royong kan ada ngambil keputusan kerja rutin gitu loh. Ini dulu level lembaga pengambil keputusan. Nah, kemudian tingkatan kelembagaannya ada desa adat, ada di bawahnya itu banjar adat. Nah, niki harus harmonis niki, banjar adat dan dados nanti nike napi metinjakan, metungkas atau harmonis dengan desanya, apalagi bertentangan dengan kebijakan ring desa adatnya. Nah, itu dulu. Mungkin dari sisi kelembagaan di pemerintahan desa adat itu ada yang namanya 3 dia. Ada utama itu adalah perjuru desa adat. Katakanlah ini semacam pengurus di desa adat yang berfungsi sebagai eksekutifnya. Ampun kenten, mungkin karena urusan perjuru desa adat niki luar biasa berat niki. Tidak hanya ngitungin bakar ngodalin segala macam, wenten ngurusin usaha desa adat yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Kemudian itu ada kaitan dengan hukum, ada kaitan dengan investasi masuk, ada kadang-kadang urusan politik, ada segala investasi macam-macam. Maka kemampuan perjuru di sini perlu ada pendamping mitra kerja yang membantu perjuru batas ngerincikan, mikam-kamin gitu loh, menghadapi permasalahan, memberikan pertimbangan. Yang itu, maka di sisi lain ada yang namanya sabe desa. Sabe desa itu kalau kita anukan itu dulu ada namanya Dewan Pertimbangan gitu. Pernah dengar itu Dewan Pertimbangan Agung di tingkat negara. Jadi memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada perjuru. DPA DPA Dumunike. Jadi dia sebagai mitra niki. Tetapi dengan catatan sabe desa niki tendados nanti menurunkan perjuru nanti bendesa di tengah dan ada tetap dia itu harus di Paruman niki gitu loh. Karena perjuru kesudi di Paruman. Kesungkemin untuk Paruman gitu. Nah, selain itu ada lagi satu kelembagaan di pemerintahan desa adat itu terkait dengan nanti penepasan wicara. Kalau ada perkara, ada sengketa, ada hal-hal yang memang harus diputuskan lewat hukum adat, itu ada namanya kerte desa. Kerte nike artinya adil. Yang kerte nike beda dia artinya. Kerte itu adil, krete atau sukrete lebih halus lagi nike artinya makmur, maju, berkembang, termasuk adil di dalamnya. Enten niki sampunang nanti wenten napi singsal ngangge istilah itu, nomenklatur itu. Jadi ada 3 sudah kan? Perjuru sebagai eksekutifnya, kemudian sabe desa sebagai pertimbangannya. Sabe desa niki bisa terdiri dari tokoh-tokoh utawi pemucuk-pemucuk, ada yang menggunakan istilah penglingsir desa gitu. Durusang penglingsir desa itu dalam tatanan adat ada lingsir sangkaning yuse karena usia, ada lingsir sangkaning jenana pengetahuan, ada lingsir sangkaning tape pengalaman, ada lingsir sangkaning yase. Yase itu karena jasa. Enten buluh misalnya suaminya nike bapaknya berjasa besar pada desa nike, kan ditokohkan beliau. Boleh banjar genten apa sosial tapi genten loh. Ya berjasa besar ditokohkan, dados penglingsir, dados munggah deriki. Ada yang muda yang pengalaman, ada misalnya di desa adat nike guru besar atau doktor minimal itu dosen bidang ilmunya khusus gitu, paham tentang investasi di desa adat Kedonganan nih kan nanti banyak investor akan masuk, iki yang deriki gitu loh. Memberikan pertimbangan sehingga perjuru kan ingan dadin. Bulian didian mekenah nih kan akhirnya akan ada aja empitungan. Akhirnya kan didian anu gitu.
Mula sing nawang begitu. Jadi pura-pura berpikir gitu. Terus kasih nggak nabi gitu. Tetapi yuk ajak keramanya yang memiliki kemampuan untuk itu. Libatkan. Kalau waktunya terbatas tidak bisa diperjuru desa adat yang lebih intens waktunya, iringan di sabe desa kan sewaktu-waktu bisa memberikan pertimbangan. Nah satu lagi makanya itu niki harus tokoh-tokoh. Dulu seraremin di desa adatnya. Apakah kemudian itu nanti utusan dari Banjar-Banjar durusan kesepakatan. Dasar adat itu kesepakatan kebersamaan itu saja. Nah satu lagi itu ada kerte desa. Kalau kerta desa ini memang khusus untuk nepasin wicara. Wicara itu adalah perkara murni adat, gitu. Contohnya misalnya tentang waris. Biasanya terkait dengan hukum keluarga, waris ke waris. Kemudian itu tentang hukum keluarga itu pengangkatan anak, genten perkawinan, perceraian gitu. Selain ada urusan nanti ring itu di pengadilan perkawinan maupun perceraian, ada juga nanti hukum adatnya. Di situ awe-gawe gangge gitu. Ampunan hanya meragatang dengan di pengadilan mantan gitu. Oh, berarti tidak cukup di pengadilan mantan? Kalau untuk di Bali tidak cukup. Baik, kita tahan dulu ya Pak Tut. Niki menarik Niki. Ya pemirsa Bali TV, kita masih mempunyai segmen berikutnya masih dengan Pak Ketut. Kita akan lanjut perbincangan kita sesuai dengan topik kita hari ini sesaat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, tidak terasa kita sudah ada di segmen yang ketiga, masih di program acara dialog terkait tata kelola desa adat berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2019. Nah tadi di perbincangan kita yang sudah lalu di segmen yang kedua, kita sempat membahas berarti tidak cukup hanya dituntaskan di pengadilan hal-hal yang pemirsa tadi sudah dengar dari Pak Ketut. Juga harus diselesaikan di desa adat itu sendiri. Saya baru tahu kalau ngangkat anak itu tidak selesai di pengadilan saja Pak Tut, tetapi di adat juga harus diselesaikan ya Pak Tut. Sekaligus ngangkat anaknya saudara, angkat anak saudara. Sekalipun dengan saudara, sekaligus dengan waris, atau kan apalagi yang di luar nikah kan harus satu. Kalau nikah kan harus ada di kesepakatan di keluarga, kesepakatan dibawa ke desa atau ke Banjar minimal kan gitu dia. Karena hal-hal apa kenapa? Hal-hal apa yang mau dihindari? Baik itu tentang sentana gitu ya, meras sentana atau adopsi, kemudian itu perkawinan perceraian, itu kenapa? Karena itu akan terkait dengan nanti siapa yang status yang bersangkutan di dalam kerangka adat itu sendiri. Wenten pesado pesiaran ke desa adat, maka nanti desa bisa tidak mengakui anak yang diadopsi itu sebagai waris dari yang mengadopsi. Iya, gitu kan nanti itu haknya untuk nyundul nanti menggantikan ayah orang tua angkatnya bisa jadi tidak ada gitu kan. Maka itu dia perlu atas diproses, disetujui desa adat, disiarkan. Berarti disiarkan juga ya, harus. Begitu juga perkawinan, begitu juga perceraian. Niki yang suka dilupakan. Gitu. Yang dilupakan perkawinannya, tapi perceraiannya. Kalau perkawinannya sejauh niki rasanya pun selalu melibatkan perjuru desa adat, siaran. Disagete nyapian nih, keseringnya hanya selesai dengan kertas. Iya, nikah. Ngepamit di merajan suami, ex-suami tidak ada, kemudian disiarkan ke desa, statusnya kengken nih di adat gitu loh. Itu penting itu. Maka itu sekarang ada, baru kan tadi kita hanya cerita tentang tata kelola pemerintahan. Itu 3 komponen itu. Nah mungkin ada lagi satu terkait dengan itu, ada tata kelola hukum adat. Tata kelola hukum adat bahwa sehanane setiap wicara murni adat, perkara murni adat itu
yang tidak ada dimensi pidana, tidak ada dimensi perdata murni, niki hanya adat seperti tadi itu, biasanya hukum keluarga dia gitu. Nah, maka ini mesti diselesaikan dengan hukum adat di desa adat. Gitu. Siapa yang paling ngerti tentang hukum adat di desa adat yang bersangkutan? Tiada lain adalah prejuru, kan itu pengurus desa adat. Apa yang paling harus paham tentang itu di antara pengurus? Tentu adalah pemucuk prejuru desa adat. Siapa pemucuknya? Sekali lagi ada namanya bendesa, ada namanya keliang adat, ada kelihan adat. Sekali lagi itu harus dipahami itu. Kelihang artinya yang dituakan walaupun usianya muda, tetapi karena dia dipercaya sebagai ketua, maka dia menjadi keliang yang dituakan. Kalau kelihan berarti yang usianya memang lebih tua. Atau tata urutannya biasanya digunakan di desa-desa adat yang pakai tata urutan ririgan itu. Pasti dari itu nyundul dia di sini meninggal, kemudian digantikan oleh yang paling tua di situ, posisinya paling tinggi, seret menek undag, gitu loh Bu Ayu. Itu beragam itu kelihan, gitu loh. Ada juga istilahnya jero gede, ada jero gede putus, ada jero kubayan, banyak peristilahan itu. Sehingga di dalam Perda 4 2019, pemucuk desa adat itu disebutkan bendesa atau sebutan lain, gitu. Banyak sebutan. Nah itu di pemerintahan. Mungkin dalam tatanan yang ada tata kelola hukum adat. Tata kelola hukum adat itu yaitu bicara-bicara desa adat diselesaikan di desa adat dengan hukum adat setempat. Dalam bentuk apa? Ada aweg-aweg, ada perarem, ada pasuara-pesuara, sepakatan-sepakatan, ada keputusan perjuru dan seterusnya. Itu. Nah, maka kemudian pertanyaannya bagaimana? Setelah diputuskan oleh Kerta Desa Adat, masih ini ke merasa dan itu belum puas segala macam gitu. Kicu ngalih keadilan nih. Dulu dah ada dan saluran, ada kadang-kadang minta dimediasi oleh bupati, ada ke pengadilan, ada ke polisian gitu. Mungkin oleh Perda 4 2019 itu dibuatkan suatu tatanan tata kelola itu yang tidak terselesaikan di desa adat, wicara adat itu, maka diserahkan kepada sang rumawos gitu biasanya di dalam awig-awig dicantumkan. Siapa sang rumawos itu? Artinya pihak yang berwenang. Siapa yang berwenang? Dulu zaman kerajaan Bali kuno, bukti-bukti di prasasti banyak titik yang baca di situ. Itu ketika ada masalah adat, ada perkara adat tidak terselesaikan, maka dia minta keputusan dari negara. Dalam hal itu adalah raja. Zaman Belanda itu diputuskan oleh suatu peradilan adat namanya Raad van Kerte, lembaga peradilan adat zaman Belanda gitu. Itu dikelungkungkan wenten balik Kerte Gose nih gitu. Nah ini pun kayak balai sidang balai sidang itu itulah. Itu dia. Maka sekarang siapa? Sang rumawas itu. Sang rumawas sekarang menurut Perda 4 2019 tiada lain adalah majelis desa adat di masing-masing tingkatan. Maka yang tidak terselesaikan di desa adat dalam kaitan dengan perkara adat dapat dimohonkan keputusannya dari majelis desa adat. Gitu. Di majelis desa adat itu ada 3 tingkatan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Di kecamatan sifatnya itu mediasi. Mediasi itu artinya mencari titik temu. Dari hasil mediasi, itu sebenarnya paling ideal. Karena yang misalnya Bu Ayu ada perkara gitu itu, paling luwung kan peragatang dengan cara damai. Nah, istilah Balinya unjuk lungsur. Ada lebihan, ada turun. Bahasa kedituannya take and give, gitu kan.
ada mang, ada nyuang kan dan dondo di dian mau kenyatan gitu dan peragat. Ajak kurenan gitu kalau kenyatan dan peragat. Nah, satu ribut, satu ngoyong, yang 40 ribut ya ganda dia kan gitu. Nah, gitu. Ya itu dia. Karena itu mediasi paling ideal. Tetapi kan mediasi kemungkinannya kan ada dua. Kemungkinan pertama tercapai kesepakatan. Kemungkinan kedua tidak tercapai kesepakatan. Ini tetap oleh majelis kecamatan, majelis desa adat di tingkat kecamatan akan dibuatkan dia berita acaranya. Berita acaranya apa? Sepakat untuk sepakat, sepakat untuk tidak sepakat gitu. Itu kan boleh sepakat tidak sepakat. Itu luwung neni ke tunas lungsur agar masalah ini segera diselesaikan lewat kesepakatan untuk bersepakat. Itu di kecamatan. Tidak boleh ada langsung putusan di kecamatan. Kalau di situ tidak tercapai kesepakatan gimana? Naik ke tingkat MDA kabupaten atau kota. Itu, nah di situ akan diselesaikan lewat penepas wicara. Itu penepas wicara, maka tetap dia akan dimediasi dulu, di mana pramuka peradilan sekalipun pasti begitu kan. Kita akan dimediasi dulu. Karena jalan terbaik itu damai gitu. Luwung ngewai setiap saat orang Om Santi-Santi jek sing ten damai gitu. Kocok. Bu butuh beda dan misi Santi gitu. Susanti itu luar biasa itu harus kedamaian yang sangat mulia itu gitu. Nah, itu ditinggal dimediasi dulu, kalau tidak bisa diputuskan. Harus ada keputusan karena perkara itu tidak boleh didiamkan. Tidak boleh dibiarkan terus ini, harus ada segera keputusan. Harus ada kepastian di situ. Maka gimana? Maka kabupaten kota akan melakukan penepas wicara dia. Penepas wicara atas ini lewat keputusan. Maka mekanismenya akan dibentuk dulu yang namanya tim panurekse. Tim panurekse, model banding dia nih kabupaten kota. Tim panurekse itu nanti akan melakukan pemeriksaan administrasi, minta keterangan-keterangan dari para pihak yang berperkara, minta dari para saksi. Kan lagi yang pengalaman kami di majelis itu ada turun langsung ke lapangan. Itu pemeriksaan setempat. Ini yang mana objek perkara misalnya. Kasusnya napi nih ada yang pembagian karang gitu, pembagian waris gitu kan. Nah, antik-antik misalnya, antik-antik juga ada perebutan batas desa adat gitu kan, itu ada bahkan perebutan setre, perebutan pura gitu, antik pokoknya ini nas lungsur itu kalau boleh sebenarnya diselesaikan secara perdamaian, yang mana sudah terbukti dari penglingsir kita terdahulu menciptakan kebaikan bersama. Kenapa kita sekarang tidak bisa menjaga kebaikan itu bersama, gitu loh. Wilayah desa misalnya. Waktu ini kami menyelesaikan perbatasan desa, gitu. Itu kemudian ada lagi penggunaan pura bersama-sama. Ada pihak yang sebenarnya memang diajak bersama-sama untuk minjam, gitu. Tapi keasikan, itu akhirnya ini, gitu loh. Nah itu. Nah itu ada pemeriksaan setempat itu. Ini kemudian tim penurekse mengeluarkan rekomendasi. Siapa kemudian ngambil keputusan? Ada namanya sabekerte majelis di tingkat kabupaten. Terdiri dari siapa? Majelis-majelis kecamatan sekabupaten gitu. Sama kemudian perjuru hariannya di tingkat kabupaten yang bersangkutan. Nepasin itu. Nah ini dikaji, ada keputusan sabekerte MDA kabupaten kota. Ini tingkat bandingnya. Yang namanya berperkara bekadong panas gitu. Sudah ada ini pun masih juga ada pada kami di provinsi ini, kalau di tingkat pengadilan itu semacam kasasi lah. Sehingga keputusan oleh Majelis Desa Adat Provinsi Bali itu bersifat final dan mengikat. Gitu. Berarti tidak boleh diganggu-gugat. Nah, apa putusannya final, ini sudah terakhir. Dan ada jalan lenan, Ben, mengikat
terima tidak terima, suka tidak suka, resiko masuk ke sini harus dijalankan. Itu. Nah, itu dia niki kan tata kelola niki, tata kelola di bidang hukumnya. Tadi di pemerintahan, makin di hukum. Dengan begitu apa? Permasalahan murni adat, perkara adat murni itu, wicara adat murni ini akan diselesaikan oleh hukum adat. Pertanyaan kritisnya, apa yang digunakan oleh majelis untuk nepasin wicara ini kan gitu. Ya, tentu saja patokan utama bagi majelis itu adalah awig-awig, perarem, pasuara-pasuara, dreste-dreste yang memang sudah hidup di desa adat bersangkutan. Majelis tidak pernah lempas dari itu. Itu karena sekali lagi otonomi itu ada di desa adat bersangkutan. Baik, Pak Tut. Ini menarik sekali nih, Pak Tut. Lama-lama tiang kok ngerti, Pak Tut ya. Lama-lama bisa jadi nih. Lama-lama tiang yang jadi narasumber. Ya, Pak Tut, kita masih punya segmen terakhir ya, satu segmen lagi. Ya, pemirsa, menarik sekali perbincangan kita kalau memang narasumber kita Pak Ketut sendiri selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kita masih punya satu segmen terakhir untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Baik pemirsa, masih bersama saya Putu Ayu Susanti di program acara Dialog. Tentunya masih bersama Bapak Ketut Sumarto selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Dengan topik yang sudah Anda ketahui dari segmen 1, saya ulas kembali yakni tata kelola desa adat berdasarkan Perda 4 tahun 2019. Nah, Pak Tut, niki kita sambung lagi perbincangan kita karena sudah di segmen terakhir ini Pak Tut. Kita masih mempunyai cukup waktu, walaupun sebenarnya kalau dicari ngobrolnya ini makin enak ya Pak Tut ya. Tapi kita dibatasi hanya 1 jam Pak Tut. Ini 3 jam tentelah, 3 hari tentelah. Iya Pak Tut, yuk kita langsung lagi. Silakan Pak Tut. Nah, tadi kita baru berbicara tentang 2 tata kelola. Itu pun baru muncul-munculnya mandan gitu nggih, benjangan melih telebin. Nanti kita perdalam lagi. Sebenarnya di dalam Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali ini, tata kelola penguatan desa adat itu tata kelolanya mencakup 6. Pemerintahan, kemudian hukum adatnya, kemudian ada perekonomian adatnya yang sudah kita bahas tempo hari terkait dengan pedruan dan usaha desa adat. Rasanya tidak perlu disinggung lagi, tinggal ditonton aja nanti itu. Yang keempat itu ada tata kelola keuangan desa adat. Itu keuangan desa adat itu akan terkait dengan sumber-sumber pendapatan desa adat dari mana saja. Gitu. Apalagi sekarang itu desa adat selain ada pendapatan asli dari usahanya, dari padruennya, kemudian itu juga ada dana alokasi dari pemerintah APBD pemerintah Provinsi Bali. Nah, ini kan karena memang mandatori dari Perda 4 2019 gitu. Jadi alokasi loh niki. Niki kebijakan Pak Gubernur ini, Pak Gubernur Bayangkara itu dana alokasi gitu. Kalau dulu itu sifatnya bantuan, gitu. Kalau bantuan saget man, saget sih, gitu kan tidak ada ini. Kalau sekarang alokasi ya punya tidak punya, besar atau tidak, tetap harus dialokasikan. Itu artinya pasti ada. Pasti ada, tinggal di angkanya, gitu kan. Mungkin kan baru flat itu per desa adat 300 juta. Ada banyak yang nanti mengusulkan kenapa tidak berdasarkan basis proporsional luas wilayah jumlah kerama. Ini flat dulu. Itu rata dulu 300 juta. Kalau kemudian APBD memungkinkan, besar kemungkinan dipertimbangkan nanti berdasarkan proporsional gitu kan itu. Nah, juga tata kelola keuangan. Kemudian ada tata kelola pembangunan. Tata kelola pembangunan perencanaan 5 tahun. Makin perjuru baru. Truk nak Kang Ujang napi ke gaya ajak perjuru ini 5 tahun ke depan dia sebagai pemimpin, sebagai perjuru desa adat harus punya perencanaan itu. Kemudian di tahun keberapa misalnya akan mekarya, kan tadi nada-nada ini harus direncanakan ada persiapan itu. Ya, Pak. Kerama masih keperluan kerama nak banyak nih.
ampun aja naga bede-bede dudukan kan karena gitu. Amun kerama ngelah gitu. Nah kerama juga kan harusnya secara adat dudukan tapi gitu peturunan itu yang dijadikan ukuran itu adalah kerama yang paling tidak mampu. Paling tidak mampu itu paling tuara kan bawa sini ke berapa kemampuannya itu yang dijadikan standar. Selebihnya kerama lain tapi mempunyai. Gitu. Kalau diukur yang paling mampu, gayal timpal ngejar nih, karuan mongkot gini tegah nih, kengkenang, tenidang dah 1 juta katanya, 1 juta nih lah, nih kalingkang hitungan dah 1 juta, 1 juta 1 tali kan kari, ngangsehan gitu loh. Sehingga yang paling tuara harus jadi ukuran berapa mampunya, yang lain-lain harus gitu. Kalau karena adat itu adat itu memang menjadi dasar adat itu kesantunan gitu. Karena napi desa adat pada awalnya nika dimaksudkan sebagai peseraman besar dia. Peseraman untuk napi dia menjalankan ajaran-ajaran agama Hindu di dalam konteks kita bersosialisasi. Hidup bersama di satu ruang bernama wewidangan desa adat itu dia. Sehingga peseraman, sehingga di dalam lontar napi empu kuturan itu kita simak misalnya di dalamnya akan ada desa adat itu winangun dening sang catur warna. Dibangun oleh sang catur warna. Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, bukan catur wangsa nih, catur warna, profesionalitas. Gitu loh. Ada Brahmana berpikir kebrahmanan, kemudian ada Kesatria di pemerintahan, ada kemudian Waisya, pemutar roda ekonomi, ada tenaga kerja, gitu pekerja gitu kan. Sang catur warna nak mudiang di desa adat untuk menjalankan melajahang catur asrama gitu. Catur asrama yang dia jalankan kan wenten brahmacarin, grehastin, wanaprastin, biksuka kan gitu. Itu begitu nanti kita nyelidiki kalau di apa namanya di kedonganan namanya lemetenan gitu. Di awi-gawinya yang baca itu ada kerama lemetenan. Kalau di ada kerama nyade gitu. Artinya sudah anaknya yang tertua itu sudah berkeluarga maka orang tuanya pensiun gitu. Oh, itu dia. Jadi digantikan oleh sang putra purusa yang pertama itu. Di kedonganan namanya lemetenan gitu. Ini dia untuk apa? Sang catur warna menjalani catur asrama untuk mencapai catur purusa arta gitu. Itu dharma arta kama moksa. Nah benjangan malih bawasang gitu. Kengken carane lewat catur marga atau catur yoga gitu. Komplit itu bakti marga, karma marga, yoga, apa namanya jenana, ampun genten itu raja yoga gitu. Komplit siapa yang ada di dalam desa adat untuk apa gitu dalam tahapan bagaimana caranya pun pilihan jalannya diberikan. Karena itu sebenarnya esensi desa adat itu adalah untuk apa? Untuk melajahang angge. Kita membelajarkan diri menjalankan apa yang sudah kita pahami, kita pelajari, pangtan hafal ajaran agama, jalanan derike gitu. Dasar makanya wenten nak madelokan, itu untuk gini, ampun nak dibilang berat gitu. Nah, cuman kan mungkin di desa adat kerama udah banyak di luar di rantau, kan itu seperti kedonganan wenten gaya di kapal, wenten gaya di Amerika, yang kenang timpal ngayah kan ternyata. Itu sehingga ada yang namanya pemopok bayar dia gitu lah. Nah itu juga oleh desa adat mesti nanti dikelola, tata kelola kependudukan itu juga menjadi penting, menjadi bagian dari tugas oleh prejuru desa adat. Harus dipikirkan bagaimana memikirkan kerama yang di luar, potensinya juga besar gitu.
Jangan-jangan dari desa A ada menjadi guru besar yang ilmunya langka sekali di dunia, langka sekali gitu. Tapi kita sebagai prejuru tidak tahu. Maka itulah penting ada yang namanya, yang sekarang dilakukan itu sensus berbasis desa adat. Untuk tahu dulu data kuda sebenarnya jumlah keraman raga di desa adat ini. Sekian yang mipil, sekian yang tidak mipil. Satu kakak ini kudenglah anggota. Sarjana-sarjana apa kan gelahang niki di desa adat A gitu loh. Kan mungkin kalau takunin ngitung keramut lo ngatus kan prejuru kuda nih ke wenten nang sawetara 300-an gitu, 300-an kan mestinya angka 300 bisa 342 kakak gitu misalnya gitu loh. Terdiri dari sekian jiwa gitu. Nah itu dia, niki bagian dari tata kelola itu yang dicita-citakan dulu di dalam ini sudah dituangkan. Nanti pelan-pelan ini kan Perda Provinsi Bali nomor 4 2019 baru berusia Mei nanti itu baru berusia 4 tahun. Baru berusia 3 tahun lagi 2019 dianukan 28 Mei 2019 dicanangkan oleh Pak Gubernur di Pura Samuan 3 itu di Wantilan Samuan 3 itu tanggal 4 Juni 2019. Mungkin baru 2022 dengan ya 3 tahun berjalan dah. Nah nanti kita pelan-pelan dulu niki akan disesuaikan gitu. Yang sudah dilatih oleh Dinas PMA bersama kami di Majelis Desa Adat itu perbaikan tentang tata kelola pemerintahan, perbaikan tentang tata kelola keuangan, yang sedang dilatih juga sekarang tata kelola tentang hukum adat, bagaimana desa adat nepasin wicara gitu. Menjadi kerta desa meriksa nih ke kengken carane, cara metakon itu dilatih nanti itu sehingga keputusan desa adat terkait dengan wicara itu memang menjadi kredibel, dapat dipertanggungjawabkan, tidak ada unsur sentimen gitu, harus objektif nih desa adat nggih. Itu kan terjadi gitu. Maka diatur kalau di dalam tatanan itu kami di majelis kalau misalnya tim desa adat A gitu ya, kemudian dari kabupaten A itu prejuru dari sana ndak boleh ikut. Pengurus MDA yang berasal dari desa adat yang bicara minta penyelesaian penepasan oleh MDA, maka prejuru atau pengurus MDA itu tidak boleh ikut dia. Untuk menghindari sesuatu tinggi. Untuk menjaga independensi keputusan itu, objektivitas keputusan itu. Itu dia. Sehingga jangan pernah diragukan nanti ini independensinya gitu. Nah, jadi malih pisan dalam tatanan itu kita ada lagi yang namanya desa mawacara oleh desa adat masing-masing 1493. Bali mawacara oleh Majelis Desa Adat sebagai pasikian atau persatuan seluruh desa adat di Bali sesuai levelnya gitu. Karena itu sebagian dari otonomi yang dimiliki oleh desa adat dimandatkan, dipercayakan, diserahkan kepada majelis, sehingga keputusan-keputusan majelis dalam bentuk hasil paruman agung, pesamuan agung dan lain-lain itu juga bersifat mengikat desa adat gitu. Sama dengan yang sudah sering contohkan, Bu Ayu itu secara pribadi memiliki yang namanya otonomi. Tetapi begitu Bu Ayu kemudian menetapkan memilih Arjuna kesayangan Anda, kemudian hidup dalam ikatan keluarga, sebagian otonomi Bu Ayu harus dipercayakan kepada suami, keluarga suami. Begitu kita bekerja di suatu perusahaan, maka sebagian otonomi saya juga diatur oleh perusahaan tempat saya bekerja, risiko kita berorganisasi. Itu juga di dalam tatanan adat. Nah, desa mawacara, Bali mawacara, ada yang namanya negara mawatata.
tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan daerah, peraturan negara, undang-undang negara, apalagi bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan dados niku. Inggih, karena ini kan satu kesatuan, jadi diharapkan semua bersinergi. Pak Iya. Ketut, sayang sekali waktu kita Iya, terbatas. nikelah. Terima kasih banyak Pak Iya. Ketut untuk informasinya Iya. hari ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang lain dengan topik yang tidak kalah menariknya. Karena topik yang selalu dibawakan Pak Ketut selaku Penyarikan Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali itu detail sekali loh pemirsa. Beliau menjelaskan dari awal, walaupun tidak sedetail semuanya karena waktu kita terbatas. Kalau detail semuanya 3 hari 3 malam tiang nggak pulang-pulang. Cakupan topik kita niki luas. Inggih, patut pisan. Terima kasih banyak Pak Tut dan kasih pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan, apa yang kami informasikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.